Halo, kembali lagi kita berjumpa di kuliah Mekanika Kekuatan Material, masih pada contoh soal stress transformation ataupun transformasi tegangan. Kita akan membahas beberapa permasalahan dan solusinya terkait dengan stress transformation. Nah, di sini ada contoh soal bahwa kita disuruh menghitung dari maksimum shear stressnya. Jadi pada contoh soal sebelumnya kita sudah menghitung principal stress dan orientasinya. Kita disuruh kali ini menentukan yang namanya shear stress maksimum. Nah, di sini shear stress maksimum ataupun tegangan geser maksimum pada bidang. Kemudian kita disuruh menentukan adalah tegangan normal rata-rata. Nah, tegangan normal rata-rata pada suatu bidang. Nah, di sini diperlihatkan ada sebuah gambar, mungkin gambarnya sama dengan mencari principal stress. Nah, ini soal ini melatih kita bagaimana mengingat kembali rumus yang dipakai untuk menentukan maksimum plane shear stressnya dan normal average normal stressnya ataupun tegangan normal rata-rata. Nah, pertama kita mengetahui di sini adalah bagaimana kita menentukan orientasi setiap elemennya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah kita mempunyai yang namanya sigma x-nya adalah minus 20 MPa. Kita cek lagi benar. Kemudian kita mempunyai sigma y-nya berapa? 90 MPa. Positif, benar, karena dia mengalami yang namanya tension. Mengalami yang namanya tension. Nah, ini sehingga dia ataupun tarik sehingga dia positif, dan kita mempunyai yang namanya sigma tau xy, nah sebesar 60 MPa, dan ini adalah positif. Oke, kemudian kita menggunakan persamaan 96 yang pada materi sebelumnya, bahwa untuk mencari orientasi elemen adalah tan 2 theta s. Nah, di sini kita sudah pakai yang namanya s. Nah, ini shear gitu ya. Berbeda dengan principal menggunakan tanda P. Maka di sini adalah minus sigma x dikurang sigma y per 2 dibagi dengan tau xy-nya. Nah, di sini minus, tadi tau x-nya adalah minus 20, kemudian dikurang sigma y-nya adalah 90 per 2 dibagi dengan tau x-nya adalah 60. Nah, didapatlah berarti 2 theta S2-nya adalah 42,5 derajat. Kemudian kita mencari yang namanya theta S2-nya adalah 21,3 derajat. Nah, positif gitu ya. Kemudian 2 theta S1-nya adalah tadi, maka akibat dari theta S1 dan theta S2 adalah berbeda sejauh 180 derajat, maka 180 plus 2 theta S2 didapatlah theta S1 adalah 111,3 derajat. Nah, kita lihat orientasi setiap elemen. Maka tadi adalah bagaimana x berubah menjadi x aksen adalah sebesar 21,3 derajat, dan ini positif ke arah sana. Nih. Kemudian bagaimana untuk theta S1-nya adalah dari ini X menjadi X aksen. Nah, ini
positif juga adalah 111,3 derajat. Nah, ini arah orientasi dari elemennya pada bidang. Nah, selanjutnya bagaimana kita lihat bahwa sudut 45 derajat cukup jauh dari tegangan utama gitu ya, pada bidang, dari bidang utama gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung yang namanya berapa sih tegangan maksimum, tegangan geser maksimum gitu ya, tegangan geser maksimum pada bidang. Nah, kita lihat bahwa kita mengingat kembali persamaan 97. Apa itu persamaan 97? Kita mempunyai tau max pada bidang. Ini rumusnya adalah akar dari sigma X dikurang sigma Y per 2 kuadrat plus tau XY kuadrat. Nah, ini harus diingat rumusnya. Maka kita substitusikan nilai-nilai dari sigma X adalah tadi adalah minus 20 dikurang tau Y nya adalah sigma Y nya adalah 90 per 2, jangan lupa kuadratnya, plus tau X nya adalah 60 kuadrat, semuanya dalam akar. Maka didapatlah tegangan geser maksimum pada bidang adalah 81,4 MPa. Tentunya Anda harus teliti dalam menghitung dari setiap bilangan-bilangan yang di dalam akar. Nah, kita lihat bahwa oleh karena tegangan geser maksimum pada bidang itu sama dengan tegangan geser X aksen Y aksen yang terjadi pada Y aksen positif, arah Y aksen positif pada theta 21,3 derajat. Nah, kita lihat bahwa 81,4 itu berada di sini. Nah, ini berada di sini. Nih. Nah, jadi Y aksennya berada di sini. Ini adalah tau, salah. Nah, tegangan geser maksimum adalah tau max-nya adalah 81,4 MPa pada orientasi 21,3 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan tegangan normal rata-rata. Tegangan normal rata-rata. Nah, di sini kita lihat bahwa kita di samping dari kita sudah menentukan tegangan geser maksimum pada setiap elemen, dan kita juga akan menentukan tegangan normal rata-rata yang diketahui dengan persamaan 98 pada materi sebelumnya, bahwa tegangan normal rata-rata ini adalah sigma X plus sigma Y per 2. Nah, ini akan berfungsi pada nanti menggunakan diagram Mohr atau lingkaran Mohr. Nah, di sini cukup diingat bahwa sigma average ataupun tegangan rata-rata rumusnya adalah sigma X plus sigma Y per 2. Bahwa kita substitusikan nilainya adalah sigma X nya adalah minus 20, sigma Y nya berapa tadi? 90, kemudian dibagi 2 sama dengan 35 megapascal. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi tegangan geser maksimumnya kita dapat adalah 81,4 MPa, kemudian average tegangan normal rata-rata yang tegak lurus terhadap bidang adalah bahwa positif. Di sini positif 35, maka ini dia tension ataupun tarik. Maka kita lihat arah panahnya adalah keluar nih,
sebesar 35 MPa. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Ini adalah tension juga sebesar 35 MPa. Jadi demikian bahwa elemen ini mengalami sebuah yang namanya tensile stress ataupun tegangan tarik. Nah, demikian pembahasan contoh soal mencari yang namanya tegangan geser maksimum pada bidang dan mencari tegangan normal pada bidang. Semoga video ini dapat membantu, dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.